damai sejahtera kepada rekan-rekan kita yang berada di sini dan juga kepada para penonton yang berada dimanapun kamu berada. Dan kembali kita kepada satu lagi perbincangan cornerstone kita pada hari ini. Dan as you can see, kita nih di tempat yang ada sedikit kelainan dari kebiasaan. Jadi inilah kita punya special ya. Inilah specialty kita hari ini. Mungkin nanti kita tidak tahu lah macam mana kan. So ya, so kita teruskan dengan kita punya introduction hari ini. Di sini mari kita memperkenalkan diri dengan kita punya kawan-kawan yang handsome di sini. Kita mulai dari sebelah kiri kita. Halo. Nama saya Amos Gunggut dari Gereja Bunsadan dan Kampung Bunsadan juga. Boleh panggil Amos saja. Halo semua, nama saya Nuriza Tilman, boleh panggil Iman, dari Gereja Tandik. Oke, nama saya Alson, saya bergereja di Gereja SD Lotong, Kota Merdu. Thank you, dan itulah para panel kita pada hari ini. Dan saya juga ingin memperkenalkan diri saya sebagai moderator kita hari ini. Nama saya Jetris Jurin dan saya dari Gereja Panaitan. Okay. Dan mari kita mulakan perbincangan cornerstone kita hari ini. Kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Arsen. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pernyataan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kami begitu bersuka cita Tuhan, karena Engkau sentiasa menyertai kami. Pada saat ini kami akan memulakan perbincangan sekolah sahabat cornerstone Tuhan. Kiranya Engkau mencampur tangan dalam hal ini Tuhan. Biarlah kiranya kegiatan ini berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Okay, thank you Arsen. Dan mari kita mulakan punya cornerstone hari ini. Tajuk kita pada minggu ini ialah bolehkah saya mendapatkan seorang saksi? Nah, itulah. Bolehkah saya mendapatkan seorang saksi? Saksi ini macam mana nih? Yang setahu saya saksi ini apa yang orang nampak kita kan. Jadi ya kita minta Iman untuk share apa ini tajuk kepada kita. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran kita sekali lagi saya ucap di sini ialah bolehkah saya mendapat seorang saksi? Nah, terlebih dahulu yang kita ketahui di sini apa itu saksi? Kalau berbicara di mahkamah, kenyataan saksi ini sangat penting untuk membuktikan sama ada suatu pertuduhan itu benar atau salah. Dan kenyataan saksi juga dapat membebaskan si pesalah ini dari pertuduhan. Jika saksi dapat membuktikan bahwa si pesalah benar-benar tidak melakukan kesalahan. Ini kita lihat dari konteks di dalam perbicaraan di mahkamah. Nah, kalau kita lihat konteks dalam pelajaran kita pada saat ini, di sini mengatakan memerlukan saksi-saksi bagi Yesus Kristus. Contoh murid-murid Yesus harus menjadi wakil-wakil Tuhan atau saksi-saksi Tuhan untuk memenangi jiwa-jiwa yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Dan saat telah tiba untuk menyampaikan berita kasih-Nya ini kepada semua orang yang rindu hatinya. Oke, itulah serba sedikit pelajaran pendapat dari pelajaran ini. Terima kasih. Terima kasih Iman. Thank you atas penerangan kepada tajuk kita pada hari ini. Dan untuk mari kita dalami lagi kita punya tajuk pada hari ini,
dan saya akan membaca ayat kunci. Ayat kunci kita hari ini terdapat dalam Lukas 9 ayat 1 hingga 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Itulah ayat kunci kita, dan bagi flashlight, mari kita minta Amos untuk share. Terima kasih Ochan. Saya baca flashlight dia di dalam buku Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 351. Di semua ladang pekerjaan Kristus ada jiwa-jiwa yang dibangunkan kepada keperluan mereka, lapar serta dahaga akan kebenaran. Waktunya sudah tiba untuk menyampaikan berita kasih-Nya ini kepada setiap orang yang rindu hatinya. Untuk keperluan ini, murid-murid harus berangkat sebagai wakil-wakilnya. Orang-orang percaya hendaknya dituntun supaya mereka menganggap diri mereka sebagai guru-guru yang dipilih oleh Ilahi. Dan bila tiba saatnya juru selamat diangkat dari antara mereka, mereka tidak terlantar tanpa pemimpin. Penjelasan serba sedikit tentang buku Ellen G. White, pasal kita punya cerita, inti cerita pada sahabat ini, dia bilang begini. 3,5 tahun murid-murid Yesus ini bersama-sama dengan Yesus, dididik dengan baik-baik, dan mereka melihat apa yang Yesus lakukan setiap hari ketika waktu berjalan melayani, dan mereka melihat semuanya itu. Dan sehinggalah Yesus mau disalibkan, Yesus tidaklah menceritakan mereka tentang kepedihan yang akan dia alami, bagaimana pedihnya kematian yang akan dialami, tetapi dia menguatkan murid-muridnya supaya ketika dia tiada nanti, mereka akan menjadi pemimpin pengganti Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain yang haus akan firman Tuhan. Ini saja ringkasan flashlight kita. Kembali kepada moderator. Thank you Amos atas ringkasan flashlight kita tadi. Dan mari kita memasuki dengan lebih dalam lagi tajuk kita pada hari ini. Kita masuk kepada inti cerita kita, dan kita minta kawan kita Arsen untuk menyampaikan inti cerita kepada kita. Oke, terima kasih moderator. Nah, di sini kita dapat lihat di dalam Lukas 9 ayat 1 sehingga 6, dikatakan sana, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai Tuhan kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi ayat ini secara ringkas dia, di mana murid ini diperintahkan untuk membawakan pekabaran Injil, dan dia berkata pada mereka, murid-murid Yesus ini, mereka tidak perlu membawa apa-apa. Dia maksudnya segala keperluan mereka Tuhan sudah
atur itu. Jadi tidak perlu risau. Jadi ketika mereka murid-murid ini, mereka tidak perlu pikirkan apa yang mereka mau makan nanti waktu mereka pelayanan, di mana mereka tinggal, karena Tuhan sudah siapkan semua, Tuhan sudah atur semuanya. Jadi kita boleh lihat waktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, dia katakan janganlah khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Semua itu sudah disediakan oleh Bapa di sorga. Jadi kalau Yesus sudah berkata begitu, apa yang lagi mau dirisaukan? Tidak ada. Nah, yang kita perlu risaukan ialah apa kita benar-benar yakin bahwa Tuhan itu akan melakukan itu, memenuhi keperluan kita, atau kita masih ragu-ragu. Itu yang perlu dipertanyakan dalam hati kita. Nah, jadi dikatakan juga kalau seandainya mereka diterima, nah itu ya kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah campur tangan dalam hal itu. Dan seandainya kalau mereka ditolak, dikatakan sini Yesus kebaskanlah kaki dari debu. Jadi ini adalah sebuah kata kiasan, bahasa maksudnya sebuah bahasa yang kiasan saja yang digunakan oleh Yesus yang punya maksud yang sangat mendalam. Jadi ketika kalau mereka di sana ditolak, Tuhan kasih kebaskan itu sebagai peringatan kepada mereka yang menolak Injil. Dan setelah itu pergi begitu saja dan teruskan menginjil di tempat-tempat yang lain. Nah, itu yang Yesus sampaikan di sini. Nah, jadi kalau untuk mengetahui apa maksud kebaskan kaki, kita akan pergi kepada bagian yang selanjutnya. Thank you Arsen karena telah men-share itu inti cerita dalam buku Lukas. Kita teruskan dengan inti cerita kita dalam buku Matius dan kita minta Amos untuk membuat ringkasan. Terima kasih sekali lagi pada moderator. Matius dan Lukas ini di dalam Matius 10 ayat 5 hingga 8 tidak jauh beza sama seperti yang Abang Alson katakan. Tetapi di sini ada tambahan sedikit di mana Matius 10 ayat 17 hingga 33 dan 40 hingga 42 di mana dia bilang, tetapi waspadalah kamu yang percaya kepada Kristus. Kamu akan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin dan majelis agama. Kamu akan dianiaya dan orang yang menyerahkan kamu itu tidak jauh dari kamu. Itu di antara keluarga-keluarga kamu. Mau itu bapak, mama, anak, semuanya memberontak. Dikatakan di sini di dalam Matius. Dan semua itu disebabkan kita mencintai Kristus. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai penyelamat, Yesus juga akan mengakui kita di depan Bapaknya. Tetapi sekiranya kita tidak mengaku Yesus sebagai penyelamat kita, Yesus juga tidak mengenal kita ketika berhadapan dengan Allah Bapa. Di akhir sekali di dalam pelajaran ini, barang siapa yang menyambut Yesus, Yesus akan menyambut dia dan Allah Bapa. Dan kita akan menerima upah di akhir hidup kita, yaitu hidup kekal dan menerima kerajaan yang baru. Itu saja. Thank you Amos atas ringkasan itu. Dan di sini dalam inti cerita kita dalam Lukas dan Matius yang sudah Arson dan Amos share tadi, di sini kita boleh nampak memang akan ada penolakan dalam masa kita menginjil sama orang lain. Di Lukas bilang ada penolakan, di Matius ada yang dianiayai lagi kalau menginjilkan, kan? Jadi itu kalau kita tengok, itu kalau dulu-dulu. Coba kalau kita tengok zaman sekarang, kita tengok dalam apa pendapat Anda? Kalau zaman sekarang macam kita nih kan,
ada saja, saya yakin ada, mungkin enggak tahu lah kalau kamu, tapi saya pernah juga mengalami, dan ada juga mungkin rekan-rekan kita begini yang pernah macam oke, mau pergi menginjil, tapi menolak. Macam contohlah, oke, kau pemimpin menyanyi hari ini, ini tidak mau begini-gini begitu. Atau mari kita pergi sana, kita pergi lawat sana, kita pergi share, kita pergi kasih tahu dia cerita dalam Alkitab. Ini tidak mau begitu. Adalah begitu. Sama kawan-kawan seiman kita ataupun kawan-kawan yang bukan seiman dengan kita. Jadi di sini apa pendapat Anda? Ini sangat relatable lah saya rasa. Dalam apa pendapat Anda? Dia bertanya, mengapa para remaja menolak untuk mengungsikan Kristus kepada sahabat-sahabat mereka? Ada yang mau share? Si Amos? Mungkin saya ada pendapat. Oke, Amos ada pendapat. Betul nih. Tiada salah deh. Remaja-remaja. Waktu saya remaja, sekarang pun masih remaja bahkan, masih muda. Masih muda. Saya punya sahabat yang berbeza agama. Dan kalau berbicara pasal agama ini, saya segan. Dan saya pilih di sini salah satu berasa segan. Salah satu segan. Segan mau kasih tahu tentang Kristus kepada sahabat kita, nanti tidak lagi dia kawan saya ini lain-lain yang dia cakap, dia bilang kalau kita berkawan, dia bilang. Dan seterusnya mereka takut ditolak. Contohlah, kita ada sumandak ataupun pasangan kekasih yang beda agama. Nah, kita mau kasih tahu dia pasal agama kita ataupun kita punya kepercayaan. Tapi kita takut nanti ditolak nanti cinta kita sebab kita cakap pasal itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, malu-malu. Banyak remaja ini malu-malu, betul? Saya juga malu-malu dulu. Sekarang pun lah. Oke, itu saja. Oke, thank you Amos sebab share pendapat kamu. Iya, memang di dalam list pada pendapat Anda nih, memang saya rasa semua juga betul. Tapi kalau bagi Amos itu 3 lah top 3 bagi dia kan. Dan saya yakin ada juga pendapat kita masing-masing kan. Dan tapi kita teruskan ke soalan yang seterusnya di pada pendapat Anda. Dia tanya di sini, bulatkan 3 cara tertinggi yang Anda pikir yang menunjukkan cara yang paling efektif dalam mengungsikan kabar mengenai Kristus kepada orang lain. Oke, di sini dia tanya, macam mana kita boleh share penginjilan? Macam mana kita boleh share kabar tentang Kristus sama orang lain? Kalau yang soalan yang si Amos jawab tadi, ini dia macam dia takut macam mana kan? Dan kenapa dia takut? Kalau ini kali pula macam mana pula? Kalau kita tidak takut, macam mana kita mau share? Jadi di sini saya rasa si Iman ready sudah, dia tengok-tengok saya sudah ini. Dia ready sudah jawab. Oke, Iman. Oke, baik. Terima kasih. Oke, pertanyaan dia, mengapa para remaja menolak untuk mau mengusirkan Kristus kepada sahabat-sahabat. Oke, kalau bagi saya di sini, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Amos sebentar tadi, ya, takut untuk menyampaikan firman itu sebab belum bersedia. Nah, kalau bagi pendapat saya, menyampaikan perkabaran itu menjangkau kepada saudara-saudari kita yang belum mengenali Yesus Kristus bukanlah satu pekerjaan yang sangat mudah. Ya, ia juga memerlukan proses, memerlukan iman yang kuat, dan selalu berharap kepada Tuhan senantiasa dalam kehidupan ya seorang yang sudah mengenali Kristus. Dan bagaimana caranya kalau kita mau mendekati
kepada saudara-saudari kita ini untuk mengenali kebenaran ini. Kalau dari pikiran kita sendiri, dari pandangan kita sendiri, ya sangat tidak mudah lah. Mustahil lah juga kalau kita bagi kebenaran itu secara terus-menerus. Nah, contohnya begini, ada seorang kawan ini, kita terus bagi kebenaran kepada dia, confirm dia tidak akan mendengarkan. Nah, paling ya terus dia lari. Kita pun rasa ya ada lagi. Oke. Dan bagaimana caranya? Kita ikut bagaimana Yesus menginjil, menjangkau orang yang belum mengenali kebenaran. Dan di sini ada dua soalan di sini, bukan soalan, jawaban di sini menunjukkan kebaikan pada yang lain, dan juga yang kedua memakai pakaian menunjukkan ciri-ciri orang Kristen. Nah, bagaimana caranya kita menjangkau orang yang belum mengenali Yesus Kristus? Kita bersahabat dengan mereka. Nah, itu sudah menjadi satu kesempatan kita untuk mengenali saudara kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Nah, dari segi kelengkapan kita juga menunjukkan karakter Yesus. Nah, dan mereka juga terus mereka akan melihat bahwa kita ini seorang Kristen. Dan setelah itu kita melihat keperluan apa orang itu memerlukan suatu apa yang diperlukan. Contoh macam pakaian dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah lakukan itu, mendekati kepada saudara kita ini, disitulah kita akan perlahan-lahan mengenali dia tentang kebenaran Yesus Kristus. Di sanalah dengan bantuan kita berdoa kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan sendiri memanggil saudara itu datang kepada Yesus. Itu saja pendapat saya. Saya kembali kepada moderator. Thank you Iman sebab share pendapat kamu. Bagaimana pula dengan Arsen? Arsen ada yang mau share? Oke, terima kasih moderator. Jadi sangat menarik dari bagian apa pendapat Anda, di mana dia tanyakan sebab apa remaja takut untuk mengungsikan Yesus. Jadi salah satu dia yang dikatakan tadi malu, takut, ditolak. Nah, ya memang kalau menyebut agama ini memang pertama adalah hal yang memang sensitif, karena ini jelas itu ada perbedaan ketaraan. Sebagai contohnya perbedaan antara kepercayaan orang Kristen dengan Muslim. Kita sangat berbeda dengan mereka, tapi saya percaya ada persamaan kita antara kita dengan mereka. Nah, untuk mendekati mereka jangan kita cari yang perbedaan, cari persamaan kita dengan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang cara bagaimana untuk mendekati yang seperti si Iman cakap tadi, yaitu bersahabat, bergaul. Dan kita dapat lihat dalam buku Ellen G. White di mana tertulis metode Yesus ketika dia menginjil. Yang pertama, Yesus bergaul dengan masyarakat. Di sana dia bergaul, dia berkomunikasi dengan semua orang, dari golongan orang miskin, golongan orang-orang yang dipinggirkan. Terus yang kedua, Yesus dia menunjukkan simpati dia, rasa kasihan dia kepada mereka yang berkekurangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia penuhi apa yang diperlukan mereka. Yesus cari tahu, Yesus dia penuhi apa yang diperlukan oleh orang yang dia ingin jangkau. Dan yang keempat, dia rangkum ini ketiga cara ini. Terus yang terakhir, bila mana Yesus sudah menangkan kepercayaan mereka, orang itu sudah benar-benar percaya pada Yesus, di sana dia katakan, mari ikutlah aku. Dan saya yakin cara ini adalah cara yang efektif yang digunakan oleh Yesus, dan itu dipraktikkan juga kita pada saat ini. Nah, jadi itu sekarang kita berbalik kepada yang namanya
kalau soal kepercayaan, saya percaya setiap manusia punya namanya hati nurani yang mendorong dia untuk memiliki suatu kepercayaan yang kuat. Yang pertama yaitu kepercayaan yang bahwa adanya Allah. Memang kita tidak dapat melihat Tuhan itu secara mata kasar kita, tapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada, adalah bila mana kita mendengarkan suara hati nurani kita. Hati nurani kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Ketika kita melihat alam, hati nurani kita berkata, pasti ada Tuhan. Nah, jadi yang selanjutnya, kalau kita mendekati sahabat kita yang bukan seiman, khususnya yang bukan Advent, ini Kristen non-Advent. Jadi jangan kita katakan kepada mereka apa yang menurut kepercayaan kami sebagai Advent, tidak. Yang kita harus katakan apa yang Alkitab katakan. Karena saya percaya sama apapun denominasi, semua kepercayaannya berdasarkan Alkitab. Jadi bila kita menyampaikan harus berbasis kepada Alkitab, atas namakan firman Allah. Jangan kita gunakan nama gereja kita untuk menginjil. Kita gunakan nama Tuhan, karena yang kita bawa adalah nama Yesus, bukan nama gereja kita, bukan denominasi kita yang kita membawakan. Nah, jadi saya percaya apabila kita membawakan itu, di sana kita dapat menjalin hubungan kita dengan mereka yang tidak seiman dengan kita. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Yesus dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saya percaya bila mana Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita pasti akan dapat membawa perkabaran ini kepada orang, dan bila mana orang itu menerima, itu merupakan sukacita bagi kita karena kita sudah berjaya memenangkan satu jiwa. Sedangkan satu jiwa sudah menjadi satu sukacita yang besar di sorga, apalagi kalau kita dapat menjangkau lebih dari itu. Nah, jadi itu yang kita boleh dapatkan dari pelajaran. Dan seterusnya, ketika kita menyampaikan kebenaran, pertama yang harus kita sampaikan adalah fakta. Karena kita harus lihat bahwa fakta dan pendapat itu adalah dua hal yang berbeza. Dan kita menyampaikan firman Tuhan, yaitu ini adalah kebenaran. Kebenaran, kalau menyebut kebenaran, ini adalah fakta. Jadi yang kita sampaikan kepada mereka firman Tuhan, bukan pendapat kita. Sebab pendapat kita, saya yakin orang boleh saja mengatakan kalau itu pendapat, boleh saja orang itu tidak terima. Karena kan pendapat tidak 100% betul, tidak 100% salah. Boleh saja orang boleh terima atau tidak. Nah, kalau fakta, sama ada kau percaya atau tidak, itulah fakta dia. Sebagai contoh, saya kasih tahu nama saya, sama ada kamu percaya tidak itu dengan nama saya mau katakan itulah nama yang saya miliki saat ini, yaitu nama saya Alson. Dari saya lahir sampai saat ini, saya percaya itulah nama saya. Apa kalau ada bukti bahwa itu bukan nama sebenarnya, saya tidak tahu. Tapi yang menjadi keyakinan saya, fakta dia itulah nama sebenar saya. Dan kalau pendapat, sama ada orang mau terima atau tidak, ya tidak apa-apa. Sebab saya juga kalau saya bagi pendapat, saya tidak paksa orang untuk terima pendapat saya. Dan saya juga orang tak boleh paksa saya untuk menerima pendapat mereka. Nah itu, jadi ini saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Sekarang kita kembalikan kepada moderator. Thank you Arsen, karena bagi kita penjelasan yang sangat jelas itu. Penjelasan sudah itu kan. Nah, dia sangat jelas dan sangat bagus. Thank you, kamu punya pendapat semua. Dan di sana kita boleh nampak yang ada pelbagai cara sebenarnya untuk mengungsikan berita baik kan, mengungsikan kabar Kristus kepada kawan-kawan kita. Dan di sini tahukah Anda, saya ada baca, ini perkabaran Injil nih bukan based on kaedah yang kita buat sahaja, tapi mostly about the message behind it. Coba mau cakap. Dia begini, perkabaran Injil bukan saja macam mana kita buat, tapi apa message di sebalik yang kita buat itu kan. Kita punya perkabaran Injil bukan saja tertakluk di gereja, bukan di gereja saja kita melakukannya, macam berkhotbah ataupun pemimpin menyanyi ataupun kita buat baik pun menginjil sudah. Di luar gereja pun, ini yang semua, bukan juga semua orang, tapi ada beberapa orang terfikir begini juga. Dorang punya pikiran tentang penginjilan nih, masih
di dalam gereja. Masih, oke, penginjilan ini gereja saja. Di luar nih, kita lain sudah, bilang begitu. So it's not like that actually. Asalkan kamu berbuat baik sama sesiapa saja, memberikan pertolongan kepada sesiapa saja, itu message di sebalik kaidah kamu tuh, yaitu message share the goodness to everyone, itu sudah mencukupi. Itu sudah penginjilan bagi kita, kan? Oke. Yes, yang penting semua baik. Kita kasih tunjuk yang Yesus punya ajaran ada dalam kita. Oke? Oke, so now kita teruskan. Kita pindah ke kupasan luar cerita. Di sini ada beberapa soalan yang macam shock juga nih mau jawab-jawab. Jadi mari kita menjawab soalan. So first soalan kita ada dalam buku Lukas punya. Bolehkah kita menghalau kuasa-kuasa jahat dan menyembuhkan penyakit-penyakit pada hari ini? Hari ini tuh dia bilang hari Sabat lah, hari ini, as in hari perhentian kita. Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Oke. Siapa mau share pendapat orang? Si Amos. Saya jawab ya sejelas sebab saya tidak jawab tidak. Oh gitu. Bolehkah kita menghalau kuasa-kuasa jahat dan menyembuhkan penyakit pada hari ini ataupun hari Sabat? Nah, kita boleh menghalau roh jahat asal kita beriman, sama seperti di dalam kitab Matius katakan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita boleh pindahkan gunung. Kalau kita punya iman, saya yakin dan pasti kita punya iman dan kepercayaan, kita boleh menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pada hari Sabat. Menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus juga menyembuhkan pada hari Sabat ataupun pada hari lain kita boleh menyembuhkan. Betul? Betul. Jadi hari Sabat tidak salah kalau kita berbuat baik, sebab hari Sabat itu adalah hari kenikmatan. Kita berbuat baik. Misalnya dokter merawat pesakit pada hari Sabat, itu tidak salah, itu berbuat baik. Asalkan saja dia ikhlas, bukan mengingat akan hal-hal yang tidak baik, hanya untuk menyiapkan tugasan dia, itu barulah tidak baik. Oke, itu saja pendapat saya. Thank you Amos. Ada lagi yang mau tambah-tambah? Bagus sudah itu. Kita boleh menyembuhkan pada hari Sabat, Amos bilang. Actually, ya, kita boleh menyembuhkan pada hari Sabat sebab kalau kita tengok pada zaman Yesus dulu, dia pun juga suka menyembuhkan pada bila-bila masa saja. Siapa yang datang kepada Yesus, dia tidak menolak. Dia tidak menolak. Dan macam Amos cakap, memberi penyembuhan tuh bagi itu orang nikmat. Jadi kalau pada hari Sabat kita menyembuhkan orang dan membuatkan orang itu happy, gembira, kita sudah, itu pun penginjilan sudah, dan itu sangat boleh. Kita share, kita bagi kesenangan sama orang, itu boleh sudah. Kan Amos? Kan? Oke, thank you. And so, kita teruskan dengan soalan seterusnya kita. Oke, seterusnya soalan dia bilang, pada pendapat Anda, bagaimana nasihat Yesus, kebaskanlah debu dari kakimu, boleh diaplikasikan kepada kita pada hari ini? Apa maksud tuh? Kebaskan, begini tuh kan, kasih gini-gini, itu debu di kaki, begitu kan tuh? Jarang karena dengar ini soalannya. Iya. Ini apa maksud ini soalan dia nih? Dan macam mana kita mengaplikasikan soalan ini ayat begini nih pada hari ini? Oke. Sini si Arson mungkin ada mau share?
Oke, terima kasih moderator. Sebuah pertanyaan yang bagus. Nah, dia katakan sini, bagaimana nasihat Yesus, kebaskanlah debu dari kakimu, boleh diaplikasikan kepada kita hari ini. Jadi pertama kita harus tahu apa arti kebaskanlah debu dari kaki. Nah, ini adalah kata istilah kiasan yang mempunyai suatu maksud yang mendalam. Nah, maksud Yesus di sini, kebaskan kaki itu adalah kita tidak perlu rasa sakit hati dengan mereka yang menolak pekabaran yang kita sampaikan. Nah, jadi seperti zaman Yesus ketika murid-murid dia membawakan pekabaran Injil, kalau seandainya mereka diterima, ya Yesus bilang tinggallah di sana sampai satu waktu mereka akan disuruh keluar dari sana. Kenapa? Untuk lanjutkan penginjilan ke tempat yang lain. Dan seandainya mereka tolak, jangan lama-lama. Nggak perlu tunggu sampai mereka betul-betul terima baru kita pergi dari sana. Ya, jadi dia bilang sini, kalau seandainya mereka menolak tidak apa-apa. Kita jangan simpan dalam hati. Kita lepaskan saja itu, langsung tinggalkan tempat itu, orang itu pergi ke tempat yang lain. Nah, jadi istilah ini, perkataan ini mengajarkan dua hal. Yang pertama yaitu kita jangan sakit hati apabila pekabaran Injil Tuhan itu ditolak. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kenapa kita perlu kecewa? Dan yang kedua ialah hasil murid diajar itu untuk hati mereka siap untuk menerima penolakan. Nah, sebab murid Yesus diajar untuk fokus pada pekerjaan, bukan hasil pekerjaan. Nah, bagian mereka ialah lakukan itu penginjilan. Soal hasil penginjilan mereka, yaitu mereka menerima Injil itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebagai contoh, kalau saya menginjil dan kalau orang itu terima penginjilan saya bawa, itu bukan karena usaha saya, bukan karena saya lakukan, tapi karena Roh Kudus. Tuhan boleh saja melakukan penginjilan tanpa melalui kita. Tapi kenapa dia menyuruh? Ya pertama, supaya kita di sana kita dapat mengembangkan tabiat kita. Karena Tuhan mengajarkan bahwa kita diajar bukan hanya supaya kita berpikir bahwa keselamatan itu bukannya untuk diri kita saja, tapi untuk semua manusia. Karena Tuhan adalah juru selamat untuk semua umat manusia, tidak kira dia bangsa apa sekalipun. Nah, jadi kita lihat lagi bahwa kalau seandainya kita ditolak karena kita mengungsikan iman, coba pikirkan sama ada mereka menolak diri kita atau menolak Yesus. Ya seperti dikatakan, kalau Injil yang kita bawa itu adalah kita memberitakan Yesus. Kalau mereka tidak terima, yang mereka tidak terima itu adalah Yesus, bukan kita. Kita tidak perlu sakit hati tentang itu. Nah, saya tekankan sekali lagi, yang mereka tolak itu adalah Yesus, bukan kita. Jadi kenapa kita perlu sakit hati? Kalau seorang lelaki coba untuk memikat seorang perempuan dan kalau dia sakit hati, ya itu memang wajar karena memang dia yang berusaha. Tapi yang kita buat ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanya jadi sarana Tuhan untuk melakukan pekerjaan dia. Kita cuma alat saja. Yang bekerja sebenarnya Tuhan. Kita hanya jadi alat. Seperti saat ini, mikrofon ini, alat yang kita gunakan untuk bercakap. Nah, seperti kita sebenarnya yang menjadi mikrofon, yang memegang ini adalah Tuhan. Bayangkan saya adalah Tuhan dan ini adalah saya. Jadi saya cuma jadi alat. Soal mereka mau dengar atau tidak, ya itu biarlah urusan Tuhan dengan orang itu. Bagian kita sudah selesai, kita lanjutkan kepada orang yang lain yang mau menerima Injil. Nah, kita tidak perlu pikir berapa banyak yang menerima Injil, apakah berhasil atau tidak. Kita tidak perlu pikir itu. Pikirkan yang bagian kita saja. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Sekian, terima kasih. Thank you Arson. Itu sangat jelas sudah itu penjelasan itu. Betul. Kita sebagai murid Yesus, kita just share apa yang kita boleh sama kawan-kawan kita. Dan kita berserah kepada Roh Kudus untuk kasih tahu itu kawan kita dia terima atau tidak, begitu. It's all Roh Kudus yang menolong dan Roh Kudus yang bekerja. Oke, thank you. Dan Arson sudah kasih jawab kita punya soalan kedua dan soalan ketiga. Dan kita ambil lagi satu soalan. Di sini ada satu soalan.
Adakah amaran mengenai penganiayaan kepada mereka yang memberitakan Injil pada hari ini adalah sama seperti zaman tersebut? Jelaskan. Ini soalan kelima dalam kupasan luar cerita kita, dan kita nampak Iman sudah ready, si Arson pun saya nampak ready begini sudah. So mungkin orang boleh share apa pendapat mereka dalam soalan ini. Oke? Oke, baik, terima kasih. Oke, amaran mengenai penganiayaan kepada mereka memberitakan Injil pada hari ini adalah sama seperti zaman tersebut. Oke. Kalau kita lihat dulu pada penginjilan pada saat itu, ya, kita lihat saja memang sangat, ya, mengerikan kalau penganiayaan pada zaman Yesus dahulu. Dan ada juga, ya, sama sedikit berbanding, sama sedikit juga dia berlaku pada saat ini. Ya, karena zaman penginjilan itu, ketika Yesus menjalankan penginjilan pada zaman itu, sama juga persamaan pada zaman ini. Ya, tidak jauh beza. Oke, mungkin Hasan boleh tambahkan? Oke, terima kasih Iman. Nah, jadi dia bilang yang persoalan dia ini ada keamaran mengenai penganiayaan kepada mereka. Mereka yang memberitakan Injil itu sama dengan zaman tersebut. Maksudnya kita, apakah memang ada persamaan yang seperti Iman sudah katakan tadi, memang betul. Kita ada persamaan dengan mereka, yaitu kita menerima penganiayaan daripada mereka yang menolak Injil itu. Dan memang menginjil itu memang adalah hal yang saya percaya membawa risiko. Risiko dia itu kita akan menerima tantangan. Tapi Tuhan kata kita jangan takut itu, karena Tuhan bilang dia menyertai. Kalau sudah menyertai kita, sebenarnya kita tidak perlu risau apa-apa. Yang kita perlu risaukan adalah apakah kita ini benar-benar mencintai Tuhan dan kita siap untuk memikul salib sama seperti Yesus. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa menyangkal diri memikul salib, dia itu layak disebut murid Yesus. Nah, jadi kita lihat kalau di sini ada satu soalan yang menurut saya agak menarik. Dibilang, bagaimana mungkin Anda boleh mengungsikan segelas air dengan seseorang pada hari ini? Dikatakan segelas air, berarti kalau segelas air untuk satu orang. Pertanyaannya macam mana untuk berkongsi dengan seseorang? Maksudnya 2 orang berkongsi 1 gelas air. Kalau saya pergi secara logik dia, saya minum separuh, yang separuh lagi yang 1 minum. Nah, tapi kalau macam itu 1 gelas, saya mau kongsi tapi saya minum air dia, gelas dia saya bagi itu orang. Nah, itu bukan kongsi sudah itu. Kongsi itu sama-sama merasa. Nah, jadi supaya adil kan, kita minum separuh, dia minum separuh. Ah, itu baru. Jadi kalau dikatakan sini kan berkongsikan segelas seseorang pada hari ini, macam bilang bagaimana mungkin Anda boleh? Ya, seperti saya minum separuh, itu adalah jawaban dia, minum separuh. Tapi maksud dia di sini sebenarnya adalah kasih Kristus. Saya percaya kasih itu cukup untuk semua orang. Kasih Tuhan itu tidak pernah berat sebelah. Dia tidak pernah mengasihi orang itu hanya karena siapa itu orang, karena itu orang itu spesial. Tapi Tuhan mengasihi semua orang tanpa melihat siapapun. Nah, ketika saya percaya Tuhan mengasihi saya yakin Tuhan bukan hanya mencintai saya, tapi semua orang lain. Yang jadi persoalan dia, apakah orang lain tahu bahwa Tuhan mencintai mereka? Nah, bagaimana supaya orang itu tahu bahwa Tuhan mencintai mereka, mengasihi mereka? Melalui saya yang sudah terlebih dulu tahu tentang kasih Tuhan, saya harus sampaikan kepada mereka. Dan seandainya mereka tahu tapi mereka tidak menerima kasih sayang Tuhan itu, ya tidak apa-apa. Saya tidak akan merasa kecewa kalau seandainya mereka tidak menerima kasih sayang Tuhan, karena yang mereka menolak itu Tuhan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja, itu saja. Dan kalau seandainya mereka membenci saya, ya tidak apa-apa, karena Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah itu. Oke, itu saja dari saya.
Thank you Arsen. Amin. Oh, sangat 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 jelas. Ada lagi yang ingin tambah-tambah? Oh, oke, tidak ada sudah. Jadi di sini saya ada mau share satu petikan saya jumpa di sini berhubung kepada kehidupan di hari Kamis. Dia katakan di sini orang Kristen dan orang bukan Kristen mempunyai persamaan. Kedua-dua kita risau tentang penginjilan. Orang Kristen takut untuk menyakiti hati orang lain, manakala orang bukan Kristen pula takut disakiti atau diserang. Oke, sini. Adakah kamu setuju dengan petikan ini? Ya atau tidak? Ada? Di sini dia macam kasih tahu kita kalau mau menginjil, biarlah dia menyenangkan orang lain juga dan tidak menyakiti orang lain. Sama juga orang yang mendengar kita punya sharing tuh, biarlah dia rasa senang mendengar. Walaupun mungkin dia akan pikir nanti saya terima kah, saya tolak kah, asalkan cara dia kasih tahu saya itu baik, kan? Ya, yang macam tidak rasa diserang atau macam mungkin dia ada cakap yang sakit hati, kan begitu. Jadi kalau maksudnya kalau mau sharing nih macam mana Amos? Kita ikut metode Yesus, di mana kita berkawan dulu, bilang tuh kan Son, berkawan, lepas kawan, baru kita cakap, baru kita selitkan ayat-ayat Alkitab. Biarlah dia selesa dengan Ya, kita, biarlah kan. dia selesa. Jangan kita terus kamu begitu-gitu. Dia rasa janggal lah. Iya, macam datang-datang aja sama dia tiba-tiba bercakap begitu, kan. Rasa lain juga kita mau berkawan dulu, kan begitu. Biarlah dia rasa selesa dengan kita, supaya apa saja yang kita cakap dia pun selesa dengar. Oke. Itulah penginjilan. Penginjilan itu sesuatu yang menyenangkan dan bukan untuk menyakiti ataupun membuatkan orang tidak selesa. Oke? Dan saya suka ini ayat sini penekanan dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Saya yakin semua orang tahu ini ayat sebab dia amanat agung Yesus Kristus kepada kita semua, kan? Dan ayat dia berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, di sana sangat jelas, macam Arson sudah cakap, Yesus suruh kita buat itu kerja. Dia suruh kita pergi menginjil, dia suruh kita buat saja. Itu orang menerimakah tidak? Itu Roh Kudus yang akan tolong. Ya, Roh Kudus akan bekerja dalam hal itu. Dan sebagai ringkasan, kita minta Iman untuk meringkaskan kita punya pelajaran pada hari ini. Secara keseluruhan dari pelajaran kita pada saat ini, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menjadi saksi menjadi saksi bagi Tuhan dan sanggup menghadapi apa saja rintangan untuk memberitakan kebenaran Tuhan ke seluruh dunia. Sekali lagi bagi kita, biarlah penginjilan Tuhan itu akan menjadi sukacita bagi kita, bagi Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat di surga, dan juga bagi saudara-saudari yang berada di luar sana. Janganlah jadikan itu sebagai satu yang sangat menakutkan. Biarlah kita undangkan
Yesus Kristus dan Tuhan tinggal dalam hati kita senantiasa. Walaupun apa saja rintangan, cabaran ataupun cobaan yang mengganggu kita, kita sudah siap untuk berdepan dan berjalan terus. Ada satu ini motivations dari ayat dari bahasa Inggris. Ini saya ada buat sedikit dan juga gabung dari mana-mana. Dari mana-mana sumber. If you already have the love from God and you give His love for them. Itu saja ringkas seluruh pelajaran ini pada saat ini. Terima kasih. Thank you Iman, dan saya suka betul kau punya inspirational notes itu. Kamu yang buat sendiri kah itu? Saya campur sedikit dari baru saya kasih gabungkan. Nice. It's very nice. Jadi, Mantap. thank you, dan kembali kepada tajuk kita tuh, bolehkah saya mendapatkan seorang saksi? Sudah tentu boleh. Kita sadar atau kita tidak sadar, ada sudah banyak saksi-saksi yang mungkin sudah terkesan dengan kita punya gaya hidup ataupun cara pemberitaan kita kepada mereka. Kita mungkin tidak nampak, tapi ada. Sudah tentu ada. Saya percaya ada. So, bolehkah saya mendapatkan seorang saksi? Iya, jangan risau. Itulah kita punya cerita Cornerstone, pelajaran Cornerstone kita pada hari ini. Dan bagi penutupan doa, kita akan minta Iman yang sudah share dia punya petikan yang cantik betul itu tadi untuk sembahyang doa penutup untuk kita. Oke, baik, mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan, dengan kesempatan pada saat ini kami dapat mempelajari pelajaran Cornerstone yang bertajuk bolehkah saya mendapatkan saksi. Sudah tentulah kami sangat memerlukan saksi, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah seluruh pelajaran ini agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kami tidak akan gentar lagi untuk melayani Tuhan. Karena Tuhanlah yang berserta kami, walaupun di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengarkan doa permohonan kami. Diserahkan dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, dan kita jumpa lagi later.